kakak kayak ngalamin nggak sih kayak ini lagi bisnis mengalami penurunan atau omset menurun atau gimana? Oke, saya percaya sih ketika pandemi ada usaha yang diuntungkan ataupun yang dirugikan ya. Kebenaran Hongi ketika masa awal-awal pandemi ada, Hongi mengalami yang kerugiannya. Karena dulu ketika awal pandemi tiba di Indonesia khususnya, daya beli masyarakat itu menurun waktu awal-awal pandemi. Jadi omset yang dihasilkan oleh Hongi pun target omset tiap bulannya nggak kekejar. Oh, nggak kayak biasanya. Iya, benar. Terus kakak kayak ngadepin dan cara untuk kayak ini harus bangkit lagi nih dari masa pandemi itu kayak gimana? Nah, ketika saya bangkit dari masa keterpurukan waktu itu, dipicu juga oleh faktor masyarakat. Karena ketika pertengahan pandemi ataupun pandemi udah berjalan 1-2 tahun, terjadi perubahan kebiasaan dari masyarakat yang asalnya memiliki keturunan daya beli, justru sekarang jadi meningkat daya beli masyarakat terhadap sebuah produk itu. Jadi kayak untuk belanja. Iya, benar. Karena kan kebayang gak sih, kesal di rumah kan lockdown waktu itu, pasti scroll-scrollnya Shopee, Instagram, gitu. Iya kan, Shopee embedding gampang sih ya. Berarti mindset kita tuh sebagai kayak masa salah gitu ya, kayak bukan lagi pendengar nih banyak usaha yang kayak ini mah lagi rugi lagi ini ternyata enggak ya, ternyata lagi naik sekarang ya. Naik. Naik. Tapi nggak semua naik juga sih gitu kan. Cuma saya dijaga. Lagi satunya kan. Oke, kayak ini kakak ini kayak pernah nggak sih mengalami kemunduran dari bisnis ini selain dari masa pandemi, kayak mengalami kemunduran? Kalau mengalami kemunduran sih alhamdulillah ini kalau gitu aja ketika masa pandemi. Langsung stop terus? Iya, turun drastis. Oke, kakak apa sih yang kakak sukai dari bisnis kakak yang sekarang ini? Karena sifat saya bosi banget nih waktu dulu. Jadi ketika saya punya bidang usaha atau brand, ya jadi seperti diri saya aja gitu, yang suka ngatur, yang jadi nahkodanya kalau di perahu kan. Jadi apa yang ingin saya tuju ya bisa saya kendarai gitu. Pokoknya saya leader gitu, harus ngirim karya saya gitu yang merealisasikan. Benar banget. Oke, kakak dari mana sih kakak bisa belajar bisnis? Karena kan kakak ya anak musik nih katanya berbisnis terus brandnya udah terkenal gimana sih kak? Justru dengan perkembangan teknologi hari ini, belajar itu menjadi sangat mudah. Ingin belajar bisnis itu nggak harus kuliah di jurusan yang sesuai dengan itunya. Jadi saya pribadi belajar tentang bisnis, entah itu searching di Google atau di YouTube atau diskusi bareng teman-teman. Paling hal seperti itu sih, lebih ke otodidak. Iya, berarti teman-teman juga yang bukan jurusan bisnis itu bisa langsung mulai aja. Soalnya kadang kan jadi otodidak. Iya, benar. Terus sharing gitu teman-teman bisa kan? Bisa. Ada nggak sih kak harapan kakak untuk Hongi ke depannya mau seperti apa? Kalau harapan dari saya pribadi untuk brand saya, mudah-mudahan visi Hongi dari awal itu bisa tercapai. Salah satunya ialah menjadi top of mind masyarakat ketika mendengar baju basic langsung terlintas Hongi. Oh, jadi itu salah satu pikiran Iya. Itu yang dipakai baju Hongi juga kak. Betul. Bisa dong dilihatin, ayo buat teman-teman yang mau bisa nih langsung aja kita tahu ya. Instagramnya ada kak? Ada. Asik. Oke, ada nggak sih kak tips and trick yang bisa kak kasih ke sobat BNB yang kayak masih kayak belum bisa konsisten nih dalam memulai bisnis? Ya. Sebenarnya sih bisa konsisten itu karena fokus. Betul, karena fokus. Karena ada teori yang menyebutkan ketika seseorang memiliki profesi yang banyak, fokusnya menjadi turun, sehingga konsistennya pun menjadi hilang ketika fokus itu nggak ada ya. Jadi bisa konsisten itu karena fokus terhadap satu. Kalau punya usaha satu ya udah satu dulu sampai dia bisa sukses berkembang sendiri, kita baru lagi loncat ke bidang bisnis yang lain. Oh, jadi ada nih kan biasanya teman-teman yang mulai usaha gitu saat
kurang diminati nih, Iya, karena benar. nggak ada labanya, terus dia langsung banting setir terus Iya. cari Iya, kayak betul. bidang lain tuh kayak gimana kalau kayak gitu? Sebenarnya ketika kita memulai bisnis A dan ternyata belum mendapatkan hasil, sebenarnya bukan karena bidang A itu tidak diminati, tapi kita aja yang belum menemukan celahnya itu seperti apa di bidang bisnis A itu. Oh jadi kayak kita jangan butuh gitu ya Iya, langsung betul. banting setir kayak gitu. Kakak pernah nggak sih dari bisnis kakak kayak ngalamin ada penurunan omset nih, misalkan rugi gitu dari kayak gitu? Kalau stres sih gak ada, justru dengan adanya target ataupun setiap bulan kita harus menjual berapa piece dari produk. Kalau kita punya target tersendiri, justru menjadi meningkat kan keinginan kita untuk bulan ini kita baru menjual 10 piece nih, sedangkan targetnya misalkan 10-100 piece. Iya. Jadi lebih kreatif aja. Oh hari ini ternyata penjualan gak efektif dengan cara ini. Iya. Nah, besok-besok mah kita pakai cara yang ini aja gitu. Berarti itu tim marketingnya harus lebih all out lagi gitu Bener. ya. Ada gak sih tips buat teman-teman misalkan ketika baru usaha terus kalau dia tuh langsung kayak mengalami rugi gitu, apa mindset itu kayak kita terus tetap untung apa gimana? Kalau ngobrolin perihal bisnis, karena kan bisnis itu kan mencari keuntungan. Kalau namanya bisnis rugi, itu bukan bisnis dong. Iya. Nah, jadi buat teman-teman yang mengalami kerugian di saat berbisnis, harus betul-betul lagi dalam hal ngitung-ngitung harga KPP-nya, Iya. ngitung-ngitung profitnya, Iya. karena kan bisa jadi kita itu punya anggapan ini untung KPP segini juga, padahal nyatanya rugi gitu. Kalau bersihnya belum Iya, kelihatan gitu kan, betul. harus bener belajar bisnis lagi gitu. Dari Foni sendiri, kakak pernah nggak sih kayak ngalamin kerugian kayak gitu? Kayak aduh ini rugi banget nih bulan ini gitu. Ya itu waktu masa pandemi sih. Iya. Ya waktu masa pandemi kita mengalami kerugiannya cukup parah. Terus jadi kayak tetap kayak lihat kita bertanggung jawab gitu Ya, ya seperti itu. Oke Kak, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin kakak sampaikan kepada sobat Gaby yang kayak masih ragu nih untuk mulai bisnis, kayak tips and triknya itu harus kayak gimana sih? Kalau saya sih meningkatnya motivasi saya untuk memulai bisnis itu berawal dari saya membaca sebuah quotes dari Che Guevara. Keberanian itu yang akan menentukan kamu tahan dalam situasi apapun. Nyali itu sama harganya dengan nyawa. Jika itu hilang, niscaya tidak ada gunanya kau hidup. Jadi buat sobat-sobat Gaby yang mau memulai usaha tapi masih ragu, tapi masih takut, selagi itu melangkah hal yang positif, why not? Kenapa harus ragu? Kenapa harus takut? Ingat, ketika lo malas-malasan di rumah, di luar sana teman-teman lo terus berprogres. Kakak kan biasanya kalau orang-orang yang mau mulai bisnis tuh kadang kayak idenya ada, plannya ada, tapi kayak katanya modalnya nggak ada, skip aja dulu gimana? Kalau bukan teman-teman terkendala modal. Nah, justru dengan adanya, kalau misalkan kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya rancangan, tapi gak ada modal, kan kita bisa cari partner bisnis. Iya, kayak tadi kan Iya, ya. betul. Iya. Atau kita bisa cari investor. Pasaran gitu Iya, ya. Kayak, betul. Berarti itu tuh kayak bukan salah satu hal besar. Iya. Bahkan bisnis pun ketika kita 0 rupiah nih modal, Iya. bisa. Bisa. Entah itu dropshipper, hari ini kan mudah. Iya. Aduh itu benar kita punya sendiri ya. Cari informasi dan materinya lagi. Oke, hari itu aja Kak, ada mau closing statement atau apa? Mungkin buat sobat-sobat Gaby, kebanyakan kan mahasiswa ya? Mahasiswa pastinya. Sobat-sobat Gaby, apalagi mahasiswa, dan mahasiswa itu identik dengan orang-orang yang bisa melakukan perubahan, orang-orang yang bisa melakukan revolusi. Nah, mudah-mudahan sobat-sobat Gaby bisa menjadi individu-individu yang melakukan perubahan di masyarakat sekitar, atau mungkin
yang bisa nanti apa ya namanya? Jadi tidak melupakan pesannya gitu. Ya benar, berkontribusi. Jadi tetap memberikan karyanya meskipun lagi masa pandemi itu jangan jadi halangan yang Betul keras. banget. Oke, kita ada pertanyaan terakhir nih, tadi bukan buat Rizky kali ini. Tapi untuk sobat Genbi yang lagi menonton acara sampai tadi. Oke, iya benar, itu adalah kuis. Jadi teman-teman pastiin dan dengerin videonya dengan baik-baik ya. Jadi teman-teman bisa ketik kata Homi tapi per satu huruf di kolom komentar dengan tidak terputus. Jadi langsung terbaca kata Homi. Jadi nanti kita bakalan pilih 5 orang yang paling bisa terbaca dan juga tercepat, karena kita akan langsung memberikan hadiah yang sangat menarik. Oke nih, kita ucapin terima kasih banyak Kak Rizky sudah datang ke sini. Terus kita doain semoga Kak Rizky usahanya makin lancar. Amin. Targetnya makin naik lagi. Amin. Terus makin diminati oleh khususnya anak-anak bangsa ya benar. Oke, semoga dengan adanya Kak Rizky di sini teman-teman bisa mengambil ilmunya, inspirasinya dan juga pengalamannya sehingga kita juga bisa menjadikan hal tersebut sebagai acuan untuk berani memulai suatu usaha. Oke, karena kalau bukan kita siapa lagi ya Kak? Kalau gak sekarang juga ya kapan lagi? Oke Kak Rizky, kita udah ada tujuh acara nih, sepi banget harus berpisah sama teman-teman sobat Genbi. Tapi nanti kita bakal ada yang volume selanjutnya dengan para wirausaha yang lainnya juga. Oke, paling kita langsung pamit undur diri ya Kak. Dari Kakak? Ya, mohon maaf bila masih banyak kekurangan, dan terima kasih juga kepada sobat-sobat Genbi ataupun panitia yang sudah menyediakan tempat ini, yang sudah memberikan kesempatan saya untuk membagi tips and trik. Oke, saya juga pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya Atta Fiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.